Ya pemirsa, kita akan hadirkan informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 27 Januari 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara langsung mengumpulkan para menteri terkait untuk mendalami tindak lanjut kerjasama strategis di sektor pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia unggul. Menurutnya, pertemuan di Hambalang ini mencerminkan pendekatan langsung dan visioner Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, kemandirian bangsa, serta kesiapan Indonesia menghadapi persaingan global berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengenai progres penguatan pendidikan tinggi nasional, khususnya di bidang kesehatan dan STEM atau Science, Teknologi, Engineering, Mathematics melalui kolaborasi internasional. Sebelumnya, rencana pembangunan 10 kampus ini dibahas dalam forum UK Indonesia Education di London, Inggris pada Selasa 20 Januari 2006 lalu. Universitas tersebut akan berfokus pada bidang pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, teknologi, farmasi hingga sains. Prabowo menyebutkan Indonesia masih kekurangan banyak tenaga medis. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Perombakan jabatan ini menyasar 5 gerbang utama perdagangan internasional Indonesia mulai dari Tanjung Priuk hingga Batam yang dijadwalkan efektif mulai Rabu 28 Januari 2026. Langkah agresif ini diambil guna memperbaiki arus barang dan menggenjot penerimaan negara melalui pos kepabeanan dan cukai yang tahun 2025 hanya mencapai 99,6% dari target atau sebesar 300,3 triliun rupiah. Purbaya menegaskan bahwa rotasi ini tidak hanya menyasar staf tetapi mencakup seluruh level eselon hingga posisi strategis seperti kepala kantor wilayah. Pegawai yang dinilai tidak bekerja optimal akan digeser sementara mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran berat terancam diberhentikan atau dirumahkan. Setelah perombakan di DJBC rampung, Kementerian Keuangan akan melanjutkan langkah serupa pada Direktorat Jenderal Pajak mulai pekan depan. Pembenahan di 2 pilar penerimaan negara ini diharapkan mampu menutupi shortfall dan memastikan target APBN 2026 yang lebih menantang dapat tercapai. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan modernisasi menyeluruh terhadap instrumen penerimaan negara guna mengejar target pajak 2026 yang dipatok sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Langkah ini diambil setelah realisasi pajak tahun 2025 hanya mencapai 87,6% atau sebesar 1.917,6 triliun rupiah, menyisakan selisih kurang yang signifikan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kegagalan mencapai target di tahun sebelumnya menjadi sinyal bagi seluruh jajaran pegawai pajak untuk bekerja lebih akseleratif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika bisnis global. Namun demikian, DJP harus tetap fokus meningkatkan rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto atau PDB, serta memperbaiki tax buoyancy yang selama ini cenderung stagnan. Pembenahan dilakukan melalui penguatan integritas pegawai dan otomatisasi sistem perpajakan untuk menutup celah kebocoran. Sektor ekonomi digital menjadi salah satu tumpuan utama dalam modernisasi ini. Hingga saat ini, DJP telah menunjuk 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebagai pemungut pajak resmi. Sektor ini diproyeksikan mampu menyumbang penerimaan sebesar 9 triliun rupiah. Pada tahun 2026, DJP berencana memperluas kewajiban ini kepada platform digital dalam negeri untuk memungut pajak atas transaksi para mitranya.